Kali ini kita lanjutkan mengenai yang namanya siklus SIA, gitu ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, siklus SIA itu sudah kita ketahui ya, bahwasanya siklus SIA itu ada 5 ya, atau subsistem SIA itu ada 5. Yang pertama adalah revenue cycle, ya kan, siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu terdiri dari 2 subsistemnya, yaitu subsistem penerimaan kas dan juga penjualan, ya kan. Nah, subsistem SIA yang kedua adalah siklus pengeluaran, ya, expenditure, ya. Jadi namanya siklus expenditure. Itu subsistemnya 2 ya, yaitu sistem pembelian, ya, purchasing, dan juga cash disbursement, ya, atau juga pengeluaran kas. Nah, itu ya. Nanti kalau kita bahas lagi lanjutannya, siklus SIA yang ketiga, yaitu production cycle, gitu ya, siklus produksi. Nanti siklus berikutnya adalah siklus yang keempat, yaitu apa? Siklus keuangan, ya kan? Nanti berikutnya lanjutan lagi, yaitu siklus yang kelima, yaitu siklus buku besar dan pelaporan, ya, atau general ledger and reporting system. Nah, jadi kalau ditanya orang, ada berapa SIA? Jawabnya ada 5 ya. Nah, ini kita bahas yang kedua ya, yaitu expenditure cycle, gitu ya, yaitu siklus pembelian dan juga pengeluaran kas. Nah, jadi siklus ini ada 4 lah ya secara umum, atau dengan kata lain, siklus pengeluaran ini ada 4 subprosesnya. Subproses yang pertama adalah subproses dari order material, supplies and service, gitu ya. Artinya pengeluaran kas itu, ya, pengeluaran itu dimulai dari adanya pembelian bahan baku, ya. Kemudian juga pemesanan pemasok, ya, dan juga pembelian jasa. Ya, jadi kalau ditanya apa start awal dari siklus pengeluaran, ya jawabnya order, gitu ya. Karena tanpa adanya order maka tidak akan ada pengeluaran, gitu kan. Nah, jadi pengeluaran kas itu bisa terjadi karena apa? Karena ada pesan bahan baku, ya kan, ada pesan pemasok, ada pesan jasa, gitu ya. Nah, itu subsistem yang pertama. Subsistem yang kedua adalah menerima bahan baku. Ya, artinya yang sudah dipesan, yang sudah diorder, gitu ya, lalu diterima, ya kan? Lalu diterima bahan mentahnya, diterima tenaga kerjanya atau suppliernya, dan diterima jasanya, ya. Nah, berikutnya adalah persetujuan vendor, ya, persetujuan supplier. Ya, persetujuan apa? Ya, persetujuan membayarnya, ya kan? Membayar dari invoice-nya. Nah, setelah itu barulah uang kas keluar, ya, atau disebut dengan cash disbursement. Nah, jadi kalau ditanya orang apa sih siklus subsistemnya expenditure, jawabnya ada 4 ini ya, secara khusus, ya. Kalau secara umum tadi subsistemnya ada 2, yaitu subsistem dari purchase dan subsistem dari cash disbursement, ya, uang keluar. Nah, sekarang subsistem secara khususnya lah, inilah ya, ada 4. Jadi kalau mau kita gambarkan di dalam apa ya, data flow diagram di FD kemarin, nah jadi dia 4 bulatannya ya, 4 bulatannya yaitu bulat 10 order material, ya, bulat 20 receipt material, bulat 30 approve supplier, bulat 40 cash disbursement. Nah, itu ya. Nah, dalam order good, ya, order material, dalam hal ini apa sih langkahnya? Nah, langkahnya 2 ya. Pertama, mengidentifikasi what, ya, when and how, ya, how much to purchase. Ya, artinya di situ kenapa dilakukan adanya pembelian, ya, kapan, ya, dan bagaimana. Ya, artinya di situ pembelian itu terjadi karena ya adanya kebutuhan bahan baku di gudang sudah habis, di gudang sudah 0, maka diperlukan bahan baku. Mau produksi nggak ada barang, ya, maka terjadilah pembelian. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita dari sisi akuntan, apa yang mau dicek, gitu kan, ketika benar atau tidak terjadinya pembelian? Jawabnya adalah dokumennya. Apa dokumennya? Yang namanya purchase requisition. Nah, jadi kalau tidak ada purchase requisition, maka pembeliannya dikatakan pembelian fiktif, gitu ya. Jadi kalau dia pembeliannya terjadi, ya ada isian yang namanya purchase requisition, ya. Yang kemudian yang kedua itu adalah prosesnya choose supplier, memilih pemasok. Nah, jadi kalau dia memilih pemasok, pasti pemasoknya
bisa lebih dari satu, ya kan? Bisa. Kalau kita mau mengadakan bahan baku A, tetapi nggak bisa dipasok oleh salah satu vendor, ya maka bisa kita alternatif vendor lain, ya. Bisa jadi 2 vendor, 3 vendor, atau 3 supplier, gitu kan. Maka dokumen sumbernya apa yang perlu dicek, ya, ketika misalnya mau mengecek benar nggak terjadinya siklus pengeluaran, yaitu purchase order. Nah, jadi dari purchase order itu dapat diketahui, ya, pesanan yang dipesan apa dan dari supplier yang mana, gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi setiap dari subsistem itu selalu ada ancaman, ya. Artinya subsistem SIA, terutama siklus pengeluaran, itu tidak bisa berjalan optimal 100%. Ya, ada terkadang gangguan, ya. Ada terkadang yang namanya ancaman, ya. Ancamannya apa? Ancamannya ada 7, ya. Ada 7. Ancaman yang pertama itu adalah ancaman kehabisan bahan mentah, ya, stock out, atau kelebihan persediaan, bisa juga, ya. Yang kedua adalah purchase item not needed, ya. Yang dibeli itu memang nggak dibutuhkan, tapi dibeli. Nah, buat apa? Ya rugi, itu merugikan perusahaan. Yang ketiga, purchasing item inflated, ya, harganya di atas harga normal. Ya, terjadi harga yang tinggi, gitu ya. Yang keempat adalah yang dibeli itu barang yang jelek. Ya, purchasing good of poor, ya, quality. Yang kelima adalah unreliable supplier. Suppliernya yang memang nggak bukan yang memang andal, gitu ya. Pemasok tanggung, ya, pemasok tanggung misalnya. Yang keenam adalah purchasing from authorized supplier. Ya, membeli dari supplier yang tidak terotorisasi. Kemudian juga kickback, ya, terjadi adanya pembayaran bawah tangan, ya, atau dalamnya disebut dengan fee. Nah, jadi kalau kita memberikan kickback itu pasti nanti ada saja masalah. Masalahnya berupa barangnya mutunya rendah atau juga yang tidak sesuai dengan spek. Karena apa? Karena ada kickback, udah diberi duluan, ya kan? Ya, kemudian maka ancaman ini bisa dihilangkan. Bukan hanya tidak bisa dihilangkan 100%, ya, tapi bisa dikurangi atau juga bisa dihindari. Caranya gimana? Ya, caranya harus ada seperangkat pengendalian. Nah, seperangkat pengendalian Salah kok aku tadi loh. Aku pikir tadi Agnes itu diam. Oke, ya. Jadi bagaimana mengendalikannya? Ya, jadi mengendalikannya dengan cara, ya, buatlah yang namanya sistem perpetual, ya. Sistem perpetual itu gimana sih? Sistem perpetual itu adalah sistem pencatatan, ya. Jadi kalau dia katanya sistem pencatatan itu kan terbagi dua, ya, yaitu sistem periodikal dan juga sistem perpetual, ya. Tapi kalau sistem penilaian persediaan itu banyak, ya. Ada FIFO, ada LIFO, gitu kan, ada average, gitu ya. Nah, jadi sini terapkanlah perpetual system. Nah, kalau dia perpetual system itu, ya, tahu kita harga pokok dan harga jual, ya. Kemudian juga barcode. Barcode ini ya sistem teknologi mencatat nomor kode barang, ya, dengan bantuan komputer, ya. Dan juga RFID, ya, dengan cara apa, ya, dengan identifikasi dari harga barang, ya, dengan sistem pengkodean. Dan juga review persetujuan pembelian, ya. Ya, kemudian juga price list, ya, artinya buat daftar harga, ya, kemudian juga buat penawaran, ya, diminta penawaran yang kompetitif jika pemasok. Kemudian juga use approved supplier, persetujuan dari suppliernya siapa yang disetujui. Kemudian memonitor supplier, ya, kemudian juga quality certification, ya, kemudian juga persetujuan harga, ya, kemudian juga audit supplier dan juga pemberian hadiah apabila memuaskan, ya, prohibit gift. Nah, itulah pengendaliannya, ya. Nah, kalau pada saat prosesnya menerima apa yang dicek dokumennya,
yang namanya adalah receiving report ya. Jadi receiving report. Nah, kemudian juga ancamannya. Apa saja ancaman dari pada saat menerima barang? Nah, ancamannya ada 4 ya, yaitu accepting unordered item, artinya menerima barang yang nggak dipesan, 1, bisa jadi datang ya. Kemudian juga mistake in accounting, salah hitung. Kemudian juga yang keempat, verifying receipt of service, ya menerima ya verifikasi jasa, dan juga ya resiko kehilangan barang, pencurian ya, inventory theft. Nah, bagaimana mengendalikannya? Mengendalikan supaya tidak terjadi 4 ini atau bisa berkurang yang 4 ini. Yang pertama adalah otorisasi pembelian ya sebelum barang itu diterima, gitu ya. Kemudian terapkan sistem barcode. Nah, barcode ini pun bisa dari HP sekarang ya kan. Barcode-nya bisa kita cek dari HP, udah bisa. Kemudian juga budget control ya, buat anggaran ya. Kemudian juga batasi orang yang mengakses. Ya, kemudian juga dokumentasi seluruh barang yang ditransfer, lalu dipisahkan ya antara yang bagian gudang ya dengan bagian yang menerima persediaan, itu enggak sama orangnya, harus berbeda ya. Gitu ya. Silakan kalau ada yang mau berdiskusi sebelum kita masuk yang subsistem yang ketiga dari expenditure. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ya ini jabatannya masing-masing ada ya, bisa aja nanti kalian sudah tamat perkuliahan ya, sudah selesai, nanti bisa apa gitu ya, bisa menerapkan hal ini ya di dalam pekerjaannya masing-masing. Ya, kemudian juga siklus SIA yang ketiga adalah approve supplier, ya, menyetujui ya barang yang berasal dari supplier, dan juga cash disbursement ya, membayar uang keluar. Nah, apa sih dokumen sumbernya? Dokumen sumbernya adalah purchase order dan receipt report ya. Nah, jadi kalau misalkan mengaudit siklus pengeluaran, dokumen yang diaudit apa aja? Jawabnya inilah ya. Purchase order dan juga receiving report. Oke ya. Ancamannya apa? Ancamannya 2 ya. Error supplier invoice ya, tagihan yang salah, dan juga mistake in posting account payable. Ya, salah posting hutang ya. Maka bagaimana pengendaliannya? Ya, pengendaliannya adalah verifikasi invoice, kemudian juga data edit control, dan juga rekonsiliasi perkiraan yang ada di buku besar ya. Nah, sekarang bagaimana pengendalian untuk pengeluaran kas? Nah, untuk pengeluaran kas ini itu ada saja ancamannya ya. Ancamannya ada 6. Yang pertama adalah failure to take discount ya, salah memberikan diskon. Yang kedua adalah pay for item not received, ya membayar barang yang memang nggak dipesan. Kemudian juga duplicate payment, pembayaran ganda ya. Yang kemudian yang keempat adalah thief of cash, ya pencurian kas. Yang kelima adalah check alteration, ya artinya situ salah ngisi cek. Kemudian yang keenam adalah cash flow problem, ya salah membuat perkiraan aliran kas. Ya. Nah, jadi pengendaliannya gimana? Ya, pengendaliannya adalah dibuatlah yang namanya file tagihan berdasarkan pada tanggal jatuh temponya dan peluang diberikan diskon. Ya, itu harus dibuat ya. Yang kedua, bandingkan ya tagihan supplier dengan dokumen sumbernya. Nah, apakah sama? Kalau dia berbeda pasti ada yang salah. Ya, tapi kalau sama benar ya. Apa yang ditagih, apa yang dicocokkan? Purchase order-nya, receiving report-nya ya. Yang ketiga adalah pay only original invoice. Ya, artinya hanya membayar tagihan yang berdasarkan dokumen aslinya, yang warna putih. Ya kan? Kemudian juga cancel support document when payment is made. Ya, artinya batalkan ya dokumen sumber ketika pembayaran itu dibuat. Ya, dan juga physical security check ya, dibatasi secara fisik, pemisahan fungsi, rekonsiliasi bank ya, kemudian juga cek pelindung mesin, dan juga cek cash anggaran kasnya ya. Buat apa misalnya dibayar tetapi budgetnya melewati gitu kan. Nah, itu pengendaliannya. Nah, itulah sekilas dari siklus pengeluaran. Ada yang mau berdiskusi, silakan.
Oke. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Topiknya satu lagi. Yaitu ya production cycle ya. Nah, siklus produksi ini juga siklus keberapa ini dari SIA? Iya, siklus yang ketiga, ya kan? Yang pertama tadi adalah revenue cycle, yang kedua itu adalah expenditure cycle, yang ketiga itu adalah production cycle. Nah, siklus yang ketiga ya. Jadi siklus produksi ini nggak semua perusahaan ada, ya kan? Tapi kalau misalnya perusahaan perusahaan manufacture pasti ada. Tapi kalau perusahaan jasa, production cycle ini nggak ada. Artinya siklusnya ini hanya ada pada perusahaan yang memproduksi, gitu ya. Nah, siklus produksi ini ada berapa subsistemnya? Jawabnya ada 4. Ya. Jadi kalau biasanya ini ditanya ya, kalau tes pekerjaan ya, menerima lowongan pekerjaan ya, ditanya siklus produksi ada berapa katanya. Jawabnya ada 4. Yang pertama adalah product design, ya mendesain produk. Jadi kalau dia product design pasti itu dilalui selalu ya di dalam siklus produksi. Nah kalau mau mengecek benar atau enggaknya siklus produksi apa? Ya bill of material and operation list, ya daftar bahan baku dan juga daftar produksi ya. Oke, kemudian juga planning and scheduling. Nah, jadi planning and scheduling juga subproses yang kedua dari siklus produksi. Artinya apa? Merencanakan dan juga menschedulkan apa yang diproduksi. Nah, dokumen sumbernya apa? Dokumen sumbernya itulah yang namanya master production schedule, ya. Schedule master induk, dan juga production order, ya order production, dan juga material requisition. Kemudian siklus yang ketiga apa itu ya? Production operation, ya operasi produksi. Dan yang keempat adalah cost accounting, ya pembukuannya khusus ini kalau untuk siklus produksi. Pembukuan apa itu? Pembukuan akuntansi biaya. Silakan, ada yang mau berdiskusi dalam hal ini? Adik-adik sekalian? Baiklah, lanjutnya. Nah, jadi siklus produksi itu kalau dibuatlah yang namanya konteks diagramnya, ya diagram konteks ya, ada hubungannya dengan siklus lain. Hubungannya kemana? Nah, ada hubungannya ke siklus pendapatan. Artinya apa? Kalau nggak ada siklus produksi, pendapatan nggak jalan. Yaitu ya. Kemudian siklus apa? Siklus pengeluaran. Kalau nggak ada hubungannya, kalau tidak ada siklus produksi, ya maka siklus pengeluaran tidak terjadi. Kenapa? Bahan baku yang diproduksi karena ada dijalankan dari siklus pengeluaran. Ya. Kemudian apa? Sistem buku besar dan pelaporan. Ya. Artinya dilaporkan itu menjadi pembukuan apa ya? Laporan produksi katanya. Kemudian ada human resource. Ya kenapa human resource? Karena siklus produksi itu selalu melibatkan tenaga kerja, ya kan buruh. Maka buruh itu pasti terlibat dalam siklus produksi. Maka ada hubungan antara siklus produksi dengan siklus sumber daya manusia ya. Kemudian manajemen ada hubungan untuk laporan ya. Nah itu. Ada yang mau berdiskusi di sini? Silakan mau bertanya. Oke ya. Nah, jadi kalau untuk di antara 4 lah ya, 4 subsistemnya, product design dan juga planning and scheduling, itu apa sih ancamannya? Ancamannya sama ya, menghadapi yang pertama desain produk yang jelek, ya, desain produk yang buruk yang akan menghasilkan biaya, itu satu. Yang kedua adalah kelebihan produksi, ya, atau juga kekurangan produksi, ya kan, gitu. Maka pengendaliannya bagaimana? Ya, pengendaliannya adalah menganalisa biaya, ya, menganalisa aspek biayanya. Kalau mau mendesain itu jangan terlalu mahal, jangan terlalu rendah, ya, itu. Kemudian bagaimana pengendalian lainnya? Ada nggak garansi kalau misalnya rusak? Ya, kalau ada bagus, gitu kan? Gitu. Pengendaliannya ya. Siklus pengendalian yang kedua adalah production planning, rencanakan produksi. Itu ya. Yang ketiga itu adalah
setujui produksi. Yang keempat adalah batasi. Ya, batasi akses untuk pemesanan dan juga penjadwalannya. Kemudian subsistem produksi yang ketiga ya, itu adalah production operation, operasi produksi. Ada nggak ancamannya? Artinya kalau misalnya produksi itu pasti selalu ada ancaman ya, apalagi sebuah perusahaan besar ya kan, satu orang aja bisa membatalkan produksi secara keseluruhan, itu kan, apalagi sistem ini, apalagi ancamannya nggak masuk ya. Menurut saya kalau sekarang dalam masa COVID-19 ini ya, kalau pada skala pabrik yang banyak menggunakan manusia, kalau satu saja tenaga kerja itu terinfeksi COVID, ya, maka satu pabriknya berhenti. Nah itu ya, Inalum misalnya kan, itu kan perusahaan produksi aluminium terbesar di Asia Tenggara ya kan. Nah seandainya satu aja orang kena COVID, gitu ya, itu berhenti itu pabriknya. Artinya pengendaliannya berat gitu kan, artinya harus disinfektan ya, gimana mau disinfektan satu pabrik gitu kan. Makanya karyawannya dilarang gitu untuk keluar komplek gitu kan, nggak sembarangan. Nah masa COVID ini gitu ya, kenapa bisa mengancam produksinya, rugi kan akhirnya, bukan rugi karena teror ya, bukan rugi karena nggak ada pesanan, tapi kerugiannya karena wabah. Nah itu bisa mengganggu jadwal produksi. Makanya nggak sembarangan juga pengendalian dari siklus produksi ini siklus produksi ini berjalan. Harus banyak pengendaliannya, apalagi pengendaliannya aspek sumber daya manusia ya. Harus harus dicek dengan rapid test ya, atau juga dengan swab secara berkala itu karyawannya. Karena apa? Bisa ganggu produksi gitu. Itu ancamannya ya. Jadi ancaman lainnya apa? Inventory theft. Kemudian fixed asset theft ya. Persediaannya dicuri, aktiva tetapnya dicuri, ya. Kemudian juga kinerjanya rendah, kemudian investasinya rendah, ya kan. Kemudian juga inventory-nya hilang, ya, atau juga operasinya yang memang gagal ya, disruption. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Yang mengendalikannya itu tadi, batasi akses. Jadi orang yang mengakses itu tidak sembarangan ya. Kemudian juga dokumen movement ya, pergerakan dokumennya ya. Kemudian juga segregation of custody data ya, pemisahan fungsi. Kemudian juga batasi akses. Ya, kemudian juga catatan persediaan aktiva tetap. Kemudian juga performance reporting, dan juga dibuat asuransi dan juga dibuat daftar backup ya. Nah, dari sisi pencatatan akuntansi biaya, itu kan jurnalnya berbeda ya. Ancamannya apa? Inaccurate cost, kemudian juga inappropriate allocation overhead, dan juga misleading report. Nah, ini ancamannya ya. Bagaimana mengendalikannya? Mengendalikannya adalah dokumen sumbernya itu harus terotomatisasi. Kemudian juga prosesnya terintegrasi. Kemudian juga time driven activity based costing, dan juga performance metrics ya. Ada yang mau berdiskusi? Silakan. Oke ya. Kemudian dalam sistem akuntansi biaya, itulah yang dicatat itu mulai dari aspek perencanaannya, aspek pengendaliannya, ya, aspek evaluasi kinerja operasi produksinya. Jadi tersedianya keakuratan pencatatan biaya dari suatu produk akan berhasil menentukan harga jual ya, dan juga produk campuran, mix produknya, keputusan produk. Karena kalau salah kita menentukan alokasi biaya pada saat produksi, maka keuntungannya juga salah, bisa jadi rugi. Makanya harus akurat ya, menghitung harga pokok produksi ya, baru bisa berhasil menentukan harga jual. Margin keuntungan juga bisa salah kalau misalkan salah menghitung harga pokok produksi ya. Kemudian juga collect and process information ya, dapatkan dan juga proses ya informasi yang terkait dengan persediaan ya, dan
harga pokok penjualan ya dalam suatu organisasi. Gitu ya. Baiklah, ada yang mau diskusikan silakan. Nah, jadi beberapa istilah ya seperti misalnya computer integrated manufacturing, request for proposal ya, job order costing, process costing. Nah, ini bisa dijadikan bahan untuk menyusun skripsi ya. Nah, silakan kalau mau diterapkan ya. Ada yang mau diskusi lainnya silakan. Baiklah, kalau tidak ada saya kira itu saja ya perkuliahan kita